SD 5C. Di sini saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menggunakan berbagai teknik pemahaman, perkembangan, dan masalah anak sekolah dasar. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pemahaman perkembangan peserta didik. Yang dimana di sini perlu kita ketahui bahwa teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara saintifik. Yang dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Dan di sini juga perkembangan dapat kita artikan dengan suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan, perkembangan usia, perkembangan pola pikir, dan yang akan terus berkembang dengan seiring tingkatan usia. Dari berbagai pengertian dari teknik pemahaman serta perkembangan, dapat disimpulkan bahwa teknik pemahaman perkembangan yaitu suatu cara untuk membuat peserta didik menjadi lebih berkembang baik dari segi pertumbuhan, juga dari kognitif, afektif, serta psikomotorik dengan suatu teknik pendekatan yang diberikan tenaga pendidik sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Sedangkan di sini menurut Sutjana dalam Ayu Resti tahun 2006 halaman 18 menyebutkan ada 3 kategori pemahaman yang merujuk pada taksonomi Bloom, yaitu yang pertama, tingkat terendah, yang dimana tingkat terendah ini mulai dari arti penerjemahkan sebenarnya, misal Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui buktinya. Dan yang ketiga itu adalah tingkat tertinggi, yaitu pemahaman ekstrapolasi, berarti seseorang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan dengan konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Baiklah, saya Lilis, saya akan menjelaskan slide yang kedua, yaitu faktor dan masalah yang mempengaruhi perkembangan anak di SD. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, hereditas, atau faktor internal. Yang kedua, faktor lingkungan, faktor eksternal. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan setiap individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu atau yang diwariskan orang tua. Saya garis bawahi faktor genetik ini faktor yang bersifat potensial, pewarisan atau bawaan yang alami dari orang tuanya langsung. Lalu yang kedua, faktor lingkungan eksternal. Faktor ini yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi. Jadi, faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadi aktual. Ada beberapa faktor yang menonjol dalam lingkungan keluarga, yakni keluarga. Yang pertama adalah
Keluarga adalah kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Jadi, untuk anak, pastinya orang yang pertama untuk bersosial yaitu keluarga. Lalu yang kedua, keluarga, lingkungan. Di dalam keluarga memiliki lingkungan. Jadi keluarga lingkungan ini yang pertama mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak, nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang mana yang baik dan mana yang buruk itu kepada anak. Lalu yang ketiga, orang tua dan keluarga merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Lalu yang keempat adalah keluarga juga sebagai institusi yang memfasilitasikan kebutuhan dasar insani atau dalam kurung manusiawi, baik sifat fiktif, biologis maupun sosio-psikologis. Lalu yang keempat, anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Seorang anak ini sangat membutuhkan keluarga, jadi keluarga ini sangat banyak mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang patut dicontoh. Dan di sini juga ada selanjutnya dari faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Ada juga masalah-masalah yang dihadapi siswa sekolah dasar, baik dari proses belajar mengajar atau sebaliknya. Hal yang diantara lain adalah yang pertama adalah malas sekolah. Seorang anak ini, ada anak yang takutnya malas sekolah karena takut dengan gurunya, takut dengan orang-orang ramai. Lalu yang kedua, sulit bersosialisasi. Sebelum anak ini bersosialisasi kepada teman sebayanya, yang jelas anak ini bersosialisasi kepada keluarganya terlebih dahulu. Bersosialisasi kepada keluarga dengan teman sebaya ini berbeda, tidak sama. Lalu yang ketiga, anak ini kesulitan menangkap materi pelajaran. Mengapa dibilang kesulitan menangkap materi pelajaran? Karena kemampuan anak ini berbeda-beda. Berbeda pula daya tangkap belajarnya, karena setiap materi yang disampaikan guru, tidak semua anak ini menangkapnya dengan baik. Ada anak yang menangkap materi dengan cepat dan ada juga menangkap materi yang lambat. Jadi seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah dalam proses belajar mengajar ada 3. Yang pertama adalah malas sekolah, lalu yang kedua sulit bersosialisasi, dan yang ketiga kesulitan menangkap materi pelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Liandi. Teknik pemahaman perkembangan dan masalah anak di SD itu dibagi 2, yaitu ada teknik tes dan teknik non-tes. Kita ketahui dulu, teknik tes itu adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi bila dibanding alat-alat lain, karena penuh dengan batasan-batasan. Sedangkan teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik tes ini dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu ada penggolongan menurut sifatnya, yaitu ada verbal dan tes non-verbal. Tes verbal ini di mana dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal terdiri tes lisan dan tes tulisan. Sedangkan non-verbal yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa
sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar. Jadi nanti guru memberikan tugas dan sebagainya itu menggunakan gambar. Nanti sang murid itu akan adanya sebuah respon dari gambar tersebut. Menurut tujuannya, tes itu dibagi menjadi 6, yaitu tes bakat, tes intelijensi, tes prestasi belajar, tes diagnostik, tes sikap, dan tes minat. Yang selanjutnya itu adalah teknik non-tes. Berdasarkan bentuknya, teknik non-tes ini dibagi menjadi 3, yaitu observasi, interview, dan angket. Yang pertama itu observasi atau pengamatan. Jadi, guru dapat mengamati siswa dengan cara observasi ini, baik itu perilaku, tingkah laku, dan lainnya. Yang kedua itu interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab. Jadi, guru melakukan suatu pendekatan kepada siswa dengan cara menanyakan langsung apa yang menjadi masalah dalam, misalnya, belajarnya, cara belajarnya itu harus seperti apa. Yang ketiga itu angket, yaitu dengan cara memberikan suatu kuis kepada siswa. Jadi ketiga bentuk non-tes ini diharapkan bisa mengetahui apa saja masalah-masalah yang ada pada siswa, baik itu cara belajarnya atau masalah-masalah yang lain. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup kelas atau di kolom komentar. Terima kasih.